Kita masyarakat Indonesia pasti tidak asing lagi dengan seni tradisional wayang kulit, terutama yang tinggal di Pulau Jawa. Selain di Indonesia itu sendiri, wayang kulit diakui secara luas sebagai warisan budaya Indonesia yang berharga, dan telah mendapatkan pengakuan internasional dari UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa wayang kulit tidak hanya menjadi bagian penting dari budaya Indonesia, tetapi juga diakui sebagai warisan budaya yang berharga bagi seluruh dunia. Wayang berasal dari kata Mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangan saja. Kesenian wayang kulit diyakini berasal dari Pulau Jawa, dan selain di Pulau Jawa, wayang kulit juga ditemukan di Pulau Bali. Tidak diketahui secara pasti asal-usul wayang kulit, sehingga muncul perbedaan pendapat di seluruh dunia tentang asal-usul wayang kulit. Pendapat pertama mengatakan wayang berasal dan lahir di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Teori lain mengatakan wayang berasal dari India dan dibawa ke Indonesia bersama pengaruh Hindu-Buddha dan kemudian berkembang di Jawa. Ada pula yang menganggap wayang sebagai perpaduan antara tradisi Jawa dengan pengaruh India. Dalam kepercayaan dan sastra Jawa, wayang kulit diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang merupakan sebagai anggota Wali Songo. Yang kita tahu, Wali Songo atau 9 wali adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan seni wayang kulit untuk menyebarkan agama Islam. Kanjeng Sunan Kalijaga melihat masyarakat Indonesia, terutama masyarakat suku Jawa, yang menggemari pertunjukan wayang beber. Wayang beber adalah bentuk seni pertunjukan wayang tradisional Indonesia yang sangat unik, di mana gambar atau lukisan pada lembaran kertas atau kain dibentangkan dan diceritakan oleh seorang dalang. Bisa dibilang wayang beber adalah bentuk asli wayang sebelum berbentuk seperti sekarang ini, dan perubahan bentuk tersebut disebabkan oleh pengaruh Islam. Secara umum, menggambar makhluk hidup seperti manusia dan hewan di atas kertas dalam Islam dianggap haram atau dilarang. Maka dari itu, Kanjeng Sunan Kalijaga memodifikasi bahan material dari karakter wayang yang semula terbuat dari daluang atau kertas penolakan dan diganti menggunakan bahan dasar kulit sapi atau kerbau. Sebelum Sunan Kalijaga, wayang memiliki bentuk yang mirip manusia. Namun Sunan Kalijaga mengubahnya menjadi wayang kulit dengan bentuk pipih dan dekoratif, bukan berwujud manusia. Perubahan ini dilakukan karena ajaran Islam melarang adanya patung atau bentuk yang mirip manusia yang bisa memicu penyembahan berhala. Sunan Kalijaga ingin tetap menggunakan wayang sebagai media dakwah tanpa bertentangan dengan ajaran agama. Sunan Kalijaga mengambil cerita wayang dari berbagai sumber, terutama dari naskah kuno seperti cerita Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari agama Hindu. Ia juga mengadaptasi cerita lokal seperti cerita Panji dan memasukkan cerita Islam ke dalam lakon-lakon wayang. Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter baru seperti Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng untuk melunturkan cerita kesyirikan. Wayang di Bali hingga kini masih hidup dan berkembang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upacara adat agama maupun sebagai tontonan atau hiburan. Selain hiburan, wayang kulit dapat digunakan sebagai media komunikasi dan pemujaan dalam masyarakat Bali. Diperkirakan pertunjukan wayang kulit sudah ada di Bali sejak abad ke-9 Masehi, dengan adanya bukti dari prasasti Bubetin. Wayang kulit Bali berkembang pesat pada masa Majapahit dan menjadi kesenian populer. Kedatangan pengaruh Hindu-Buddha dari India juga mempengaruhi perkembangan wayang kulit di Bali, baik dari segi fungsi maupun estetikanya. Dan pertunjukan wayang kulit Bali biasanya membawakan cerita-cerita klasik seperti Mahabharata, Ramayana, Calon Arang, dan lain-lain. Namun saat ini mulai bermunculan dalang-dalang yang berani membawakan alur cerita yang lebih dinamis dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Wayang Jawa cenderung lebih besar dan rumit dalam hal desain.
dengan tokoh-tokoh dari Mahabharata dan Ramayana, serta menampilkan tokoh punakawan seperti Semar dan anak-anaknya. Sedangkan wayang kulit Bali memiliki bentuk yang cenderung kokoh, kasar, tidak meruncing, dan tegak lurus seperti relief candi. Wayang kulit juga memiliki ciri khas sendiri dalam hal perumpamaan, gestur, dan atribut tokoh-tokohnya. Pertunjukan ini awalnya digunakan untuk menyampaikan ajaran agama dan cerita epik seperti Mahabharata dan Ramayana. Seiring perkembangan Islam di Nusantara, wayang kulit juga digunakan sebagai media dakwah terutama oleh Sunan Kalijaga. Catatan tertua tentang wayang ditemukan dalam prasasti Balitung dari masa kerajaan Medang atau dikenal Mataram kuno pada abad ke-10 Masehi. Lalu di masa kerajaan Kediri, wayang mulai mendapatkan perhatian lebih luas dan berkembang dalam berbagai aspek, termasuk bentuk tokoh dan alur ceritanya. Selanjutnya, pada masa kerajaan Majapahit, wayang kulit berkembang besar dan menjadi hiburan sekaligus sarana pendidikan moral. Dan pada masa kerajaan Mataram, wayang kulit terus dilestarikan dan beradaptasi dengan pengaruh Islam, di mana cerita-cerita wayang yang sebelumnya penuh nuansa Hindu diubah menjadi kisah-kisah yang lebih Islami. Untuk lebih menghidupkan seni pertunjukan wayang kulit dan lebih memeriahkan pertunjukan, dibutuhkan unsur-unsur pendukung pertunjukan wayang kulit. Terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu unsur manusia dan unsur benda. Untuk unsur manusia, yang pertama adalah dalang. Tokoh utama yang menggerakkan wayang, menghidupkannya, menceritakan kisahnya, dan bertindak sebagai sutradara. Yang kedua adalah niaga, pengerawat atau penabuh gamelan yang mengiringi pertunjukan wayang. Yang ketiga, waranangga atau wanita yang melantunkan tembang atau lagu dalam pertunjukan wayang. Dan yang terakhir, penyimbing atau orang yang membantu dalang dalam mempersiapkan dan mengatur pertunjukan. Dan unsur benda yang pertama yaitu wayang. Alat utama berupa kulit kerbau yang digambar dan dipotong kemudian digerakkan oleh seorang dalang. Yang kedua adalah kelir, tirai atau layar yang diletakkan di belakang wayang yang digunakan untuk memproyeksikan bayangan wayang. Yang ketiga adalah gamelan, alat musik tradisional Jawa yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan. Yang keempat yaitu debok, batang pohon pisang yang digunakan sebagai penancap wayang saat pertunjukan. Yang kelima adalah blencong, obor atau lampu penerangan yang digunakan untuk menerangi kelir. Yang keenam adalah cempala, dalang menggunakan cempala untuk memukul kotak wayang atau keprak sebagai bagian dari musik yang dimainkan selama pertunjukan. Yang ketujuh adalah kotak wayang yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur wayang sebelum dan sesudah pertunjukan. Dan yang terakhir adalah gunungan, simbol alam semesta yang melambangkan gunung, hutan, api, lautan, angin, dan bumi. Wayang memiliki peranan penting bagi masyarakat Indonesia sebagai hiburan, sarana pendidikan, dakwah, dan juga sebagai cermin kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai budaya, moral, dan etika. Pertunjukan wayang seringkali digunakan dalam berbagai acara, seperti upacara adat, pernikahan, festival, serta menjadi media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai luhur. Dan berikut adalah beberapa peranan wayang bagi masyarakat. Yang pertama adalah hiburan dan seni pertunjukan. Wayang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat, khususnya di Jawa, sebagai bentuk hiburan dan seni pertunjukan yang memukau. Pertunjukan wayang menjadi hiburan yang dinantikan dalam berbagai acara, seperti hajatan, bersih desa, atau upacara adat. Yang kedua adalah wayang digunakan sebagai sarana pendidikan yang efektif. Cerita-cerita pewayangan mengandung nilai-nilai luhur seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesusilaan yang dapat digunakan menjadi pedoman hidup. Pertunjukan wayang dapat digunakan untuk mengajarkan sejarah, seni budaya, dan nilai-nilai karakter kepada anak-anak. Yang ketiga, wayang berperan sebagai media dakwah yang efektif. Cerita-cerita pewayangan dapat disesuaikan dengan ajaran agama dan digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai keagamaan. Peran wayang yang keempat yaitu wayang merupakan cerminan kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai budaya, moral, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Pertunjukan wayang dapat menjadi sarana untuk memahami nilai-nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal.
Peran wayang yang kelima yaitu wayang memiliki peran penting dalam melestarikan warisan budaya Indonesia. Pertunjukan wayang menjadi sarana untuk menjaga kelestarian seni tradisional dan juga menjaga semangat kebangsaan. Yang keenam, wayang juga berperan dalam membangun integritas sosial. Pertunjukan wayang dapat mempererat hubungan antara masyarakat karena seringkali menjadi kegiatan yang melibatkan banyak orang dan masyarakat. Dan terakhir, wayang juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, terutama bagi para dalang dan seniman wayang. Pembuatan dan pertunjukan wayang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mari jaga warisan budaya untuk generasi mendatang, lestarikan budaya lokal, tunjukkan pada dunia keunikan bangsa kita. Jadilah generasi muda yang bangga akan budaya sendiri.